Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Setiap kita yang menyaksikan tayangan ini, saya percaya semua sudah mempersiapkan hatinya untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sebab kita percaya perjumpaan dengan Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap keadaan kita. Mari bawa hidupmu, mari bawa hatimu, sebab kita percaya saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru yang kita miliki. Mari tundukkan kepalamu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu, membawa rasa syukur kami, betapa Engkau Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan beri. Bahkan terima kasih buat malam yang indah ini. Kami boleh kembali bersekutu memuji menyembah Engkau. Sekalipun hanya melalui online, tetapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Engkau hadir di rumah-rumah jemaat-Mu. Engkau hadir di kamar-kamar setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau ambil alih jalannya ibadah kami. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Sebab kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa penyembahan kami hanya kepada-Mu malam hari ini Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu ku persembahkan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu ku persembahkan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Lakukan pujian ini dari awal. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu ku persembahkan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa
hamba di dalam Tuhan Yesus. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang selalu setia dalam hidup kita. Mari nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Nyatakan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala kasih setia Tuhan yang engkau boleh alami dalam hidupmu. Sebab Dia Raja kita, sebab Dia Tuhan kita yang layak terima penyembahan kita malam hari ini, yang layak terima pujian umat-umatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bawa syukur kami bawa pujian, kami bawa penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab Kau layak disembah, sebab Kau layak Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami memuji-Mu. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Ini syukur kami Tuhan, ini pujian kami, ini penyembahan kami hanya kepadamu. Haleluya, Kau baik Tuhan, Kau setia. Kami bersyukur hanya kepadamu. Haleluya, haleluya. Kau satu-satunya pribadi yang menjadi pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya pribadi yang menjadi andalan dalam hidup kami, tidak ada yang lain. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh kuat menjalani kehidupan ini. Kami percaya semua karena campur tangan Tuhan, semua karena kekuatan Tuhan yang terus menopang kami. Kami akan terus menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Kami akan terus agungkan Engkau, sebab Engkau satu-satunya menjadi andalan kami. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami, dan kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Engkau pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya
Engkau pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus perlindungan kami. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku, kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku. Oh, haleluya, haleluya. Pujian hanya bagimu Tuhan, pengagungan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Biar setiap pujian kami, biar setiap penyembahan kami Tuhan boleh naik di hadapan-Mu, berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Bahkan setiap kami Tuhan merasakan sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Perjumpaan kami secara pribadi dengan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar kami menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang paling memahami setiap umat-umat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan yang tahu setiap kerinduan dan doa-doa mereka. Tuhan yang paling tahu apa yang menjadi harapan mereka Tuhan. Yang kami percaya pengharapan kami kepada Yesus tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kami kepada Yesus tidak pernah menjadi sia-sia. Itulah sebabnya Tuhan, kami akan terus tekun mencari Engkau, tekun
tekun beribadah, memuji, menyembah Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu malam hari ini. Setiap kami dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Taruh perkataan-Mu dalam lidah bibir mulut hamba-Mu. Dia sampaikan isi hati Tuhan yang menguatkan, meneguhkan setiap jemaat Tuhan. Bahkan ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kehidupan kami akan dibaharui, kehidupan kami akan diubahkan, hidup kami Tuhan akan semakin melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan Allah Roh Kudus. Engkau ambil alih pemberitaan firman-Mu. Setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini diurapi oleh Tuhan. Saat kami mendengarkan firman Tuhan, ada rema yang luar biasa yang menjadi pegangan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami buka hati untuk firman-Mu. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya berkata, amin. Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Dia berikan kesempatan untuk kita semua, untuk kita bisa dapat datang ke tempat ini. Bahkan saudara yang ada di rumah, kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa hari-hari ini banyak orang yang mengalami stres, banyak orang yang mengalami masalah hidup yang tidak menentu di zaman pandemik ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa ketika kehidupan kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan tetap akan menolong kita dalam segala hal. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, percayakah saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara. Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, begitu banyak orang-orang sekarang yang tidak percaya lagi pada dirinya, bahkan tidak percaya lagi kepada Tuhan karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Saudaraku, banyak hal yang harus kita perhatikan yang membuat orang hari-hari ini tidak lagi bersemangat untuk datang ke tempat ibadah, karena mereka hari-hari ini saudaraku takut menghadapi banyak orang, mereka takut banyak bertemu dengan orang. Saudaraku, hari-hari ini mari kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Dia akan selalu menopang, menuntun, memberikan kesempatan untuk kita lebih baik lagi menghadapi setiap pergumulan hidup. Saudaraku, ada kesaksian tahun 2018 lalu, ada seorang ibu, dia mau jual dia punya tanah, itu berada di daerah Petobo. Saudaraku, ini kesaksian 2018 saudaraku. Itu dia sebenarnya tanah itu sudah banyak yang orang tawar ya, sekitar di depan lapangan Doyata Petobo di situ saudaraku. Tanah itu sudah banyak orang datang lihat, aduh tanah ini begini, tidak bagus, seperti ini, seperti itu, dan tawaran-tawaran tidak menentu saudaraku tanah ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, datanglah bapak-bapak itu datang ke rumah saya dan dia mengatakan bahwa, Pak, saya pernah mendengar Bapak jual tanah itu tiba-tiba langsung laku. Saya bilang, bukan seperti itu. Saya bilang, saya hanya bisa menawarkan. Dia bilang, Pak, iya, soalnya Bapak seringkali kalau berjual apa-apa itu pasti laku. Saya bilang, aduh, ini mungkin karena apa ya? Seringkali saya kalau jual tanahnya orang itu langsung orang suka begitu. Nah, suatu waktu Bapak itu datang kepada saya, dia katakan, Pak, tolong jualkan tanahnya ibu ini, nanti kita dapat bagian 20%. Nah, saudaraku, waktu itu saya kan belum lihat tanahnya. Saya datang ke sana dan saya lihat tanahnya itu luasnya 1000 meter persegi. Saya datang ke sana, saya cuma bilang begini, Tuhan, kalau memang Engkau izinkan tanah ini diambil oleh orang, pasti tanah ini laku. Dan saudaraku, terbukti
ketika saya sudah sampaikan kepada Bapak itu, saya bilang, Pak, tunggu saja dalam jangka 2 minggu ini saya berdoa dulu sama Tuhan, apakah Tuhan izinkan tanah ini dibeli atau tidak. Ya saudaraku, ketika itu saya cuma berkata begitu. Nah, tidak lama begitu saudaraku, ada seorang dokter datang ke rumah dan dia katakan, Pak, saya mau cari tanah. Saya bilang, oh puji Tuhan, ada tanahnya teman saya itu di daerah Petobo bagus seperti ini dan tanahnya datar dan di situ cuma tumbuh tanaman-tanaman liar. Oh iya, kapan kita pergi lihat? Dan saudaraku, ketika kami pergi lihat, ini dokter ini langsung dia katakan, oh saya suka, ya. Akhirnya saudaraku, kami 2-3 hari itu kami ke rumahnya ibu itu dan ibu itu katakan, bagaimana kita ada penawaran tentang tanah itu dan dokter ini katakan kepada ibu ini, ibu boleh tidak tanah ini kira-kira harganya berapa. Jadi waktu itu ibu pasang 500 juta. Nah, ketika ibu ini bilang 500 juta, jadi dokter ini berkata sama saya, aduh kemahalan. Jadi saya bilang, sudah ibu, bagaimana ini ibu? Katanya dokter ini tanahnya ibu mahal. Tapi ibu itu akhirnya saya berkata sama ibu itu, saya sambil bercanda, sambil bergurau. Saya katakan sama ibu, kalau tanahnya ibu ini mau dijual seharga begitu, kan tanahnya ibu kosong. Dan tanah ini pasti tidak akan laku seharga begitu ibu. Karena kalau ibu jual tanah itu seharga begitu, ibu tidak akan dapat siapapun, tanah ini tidak akan laku. Jadi saya bicara begitu sambil saya bujuk, sambil bergurau, sambil bercanda. Akhirnya sudah ibu ini katakan sama dokter itu bersama dengan saya waktu itu ke rumahnya. Saya katakan, sudahlah bu, kalau ibu jual mahal pasti tanah ibu tidak akan laku. Jadi dia akhirnya ngomong sama dokter itu, kira-kira jatuhnya harganya berapa kalau dokter bisa. Beginilah ibu, kami akan tawar ini sekitar 400. Akhirnya dia bilang, aduh sudahlah 480. Jadi saya tanya dokter ini, dok bagaimana dok ini? Dia minta 480. Jadi budgetnya dok kira-kira berapa? Dia bilang, oh sip, sudahlah Mama Tan, sudahlah, saya akan ambil ini tanah ini seharga 480 juta. Nah saudaraku, ketika laku itu, saya dengan bapak itu sudah ada perjanjian, kami pembagian hasil dari tanah itu sekitar 20%. Dan 20% itu kami akan bagi 2 saudaraku. Ketika kami waktu tanah itu sudah dibayar dengan cash sama dokter itu, akhirnya dibayarlah. Kami dipanggil. Dan saudaraku, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kami bayangkan. Ketika kami datang ke sana saudaraku, kami seakan-akan jadi orang jadi mengemis. Tapi saya katakan sama teman saya bilang, sudahlah, mungkin bukan rezekinya kita. Kami datang ke sana saudaraku, datang ke tempat itu kami cuma dikasih 5 juta. Akhirnya teman saya itu kecewa, dia bilang begini, bukan main juga orang ya, kalau sudah namanya duit, kalau sudah namanya berkat, waktu pertama kali manis-manis sekali untuk memberikan statement akan memberikan 20%. Tapi kenyataannya saudaraku tidak. Saudaraku, saya bilang dengan teman saya, sudah, tidak usahlah kecewa, pasti rezeki itu tidak akan lari kemana. Akhirnya saudaraku, saya berdoa sama Tuhan, mungkin ini bukan rezekiku. Kami dikasih 5 juta, kami bagi 2. Nah saudaraku yang dikasih Yesus Kristus, sebenarnya tanah itu tidak akan laku tanpa jembatan dari kami. Tetapi ketika kami berbicara, begini, melobi satu sama yang lain, bercanda, akhirnya tanah itu laku. Nah saudaraku yang dikasih Yesus Kristus, memang awalnya tanah itu sebenarnya sudah tidak laku. Tetapi ketika kami datang, semuanya baik-baik saja, semuanya pembayaran sudah lunas. Tuhan berkata sama saya, sudahlah, kalau memang itu rezekimu seperti itu, terima saja. Memang itu adalah bagianmu. Nah saudaraku, di sini saya tidak kesaksian, saya tidak panjang lebarkan ke situ. Tapi saya satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara pada malam hari ini, di mana ayat firman Tuhan yang saya sampaikan di sini, yaitu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah saudaraku yang dikasih dan Yesus Kristus, seringkali banyak
orang yang mengecewakan kita, mengata-ngatai kita, menjelek-jelekin kita, saudaraku, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah membalas apa yang mereka balas kepada kita, tetapi mari kita selalu percaya firman Tuhan. Kalau rencana Tuhan pasti akan digenapi atas kehidupan saudara dan saya. Nah, saudaraku, satu ayat firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 27 di situ dikatakan bahwa kata Yesus, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini bukan kata saya, bukan kata orang, bukan kata majelis, bukan kata pendeta, bukan kata ustadz, saudaraku, tapi ini kata daripada Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kata Yesus berkata bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Nah, seringkali saudaraku kita sudah pasrah, Tuhan kenapa hidup saya begini-begini saja, Tuhan kenapa saya punya penyakit tidak pernah sembuh, Tuhan kenapa anak saya hari ini tambah nakal, Tuhan kenapa keluarga saya bukan tambah baik, tambah merosot, Tuhan kenapa rezeki saya hari-hari ini tidak pernah menambah, Tuhan. Tapi saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah saudara membanding-bandingkan kehidupan saudara dengan orang lain. Tetapi marilah pada malam hari ini saudaraku belajar ya tentang firman Tuhan. Seringkali kita bilang apa yang tidak mungkin bagi manusia. Seringkali Tuhan, tidak mungkin suami saya berubah, tidak mungkin anak saya berubah, tidak mungkin usaha saya akan naik kembali, tidak mungkin usaha saya akan kembali normal seperti biasa. Kadang-kadang kita sudah berpikir begitu karena saudaraku kita sudah putus asa, kita sudah takut menghadapi kenyataan. Sebenarnya saudaraku, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus pasti akan memberikan jalan yang terbaik di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara tidak pernah takut dalam menghadapi semuanya ini. Mari kita saudaraku terus datang kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan pergumulan hidup saudara. Jangan saudara takut, jangan saudara bimbang, jangan saudara berkata bahwa Tuhan saya sudah tidak sanggup menghadapi semuanya ini. Tuhan saya sudah betul-betul down Tuhan menghadapi ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara pada malam hari, ingat firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 29 berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, mari kita belajar selalu memegang erat tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini saudaraku hidup kita sudah terseok-seok ya, tetapi percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Belajarlah selalu datang kepada Tuhan, belajarlah selalu mengucap syukur kepada Tuhan, belajarlah selalu untuk selalu hadir di dalam hadirat Tuhan. Tahukah saudara pada zaman dahulu ketika Tuhan Yesus di Kana sudah memberikan mujizatnya secara manusia, tidak mungkin ya air itu menjadi anggur yang manis, saudaraku, tidak mungkin. Makanya pada waktu Tuhan mengadakan mujizat ini, saudaraku, air menjadi anggur yang manis. Ya, makanya orang terkejut, kok anggur yang sekarang ini lebih manis daripada yang keluar pertama. Jadi saudaraku, kita tidak perlu khawatir bahwa Tuhan sudah pernah mengadakan mujizat 2000 tahun yang lalu di dalam kehidupan orang-orang yang dahulu. Makanya kita sekarang ini juga saudaraku, kita jangan takut. Ya mungkin bagi orang yang sudahlah, kita jalanilah hidup ini, ya begitu-begitu sajalah. Mungkin inilah sudah jalan nasib kita, inilah sudah jalan hidup kita. Tetapi saya mau ingatkan kepada saudara, ingat bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Mari terus pandang Tuhan, pandang Tuhan, pandang Tuhan. Jangan pernah lalai, selalu datang kepada Tuhan. Bukankah burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan pelihara? Apalagi kita manusia yang punya akal, punya pikiran, punya iman. Walaupun iman kita sebesar sebiji sesawi, tetapi itu akan menjadi besar apabila kita yakini bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Saudaraku dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita selalu belajar tentang firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari saudaraku kita datang kepada Tuhan. Belajarlah tentang
firman Tuhan. Semakin sebenarnya kita belajar tentang firman Tuhan, semakin kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi yang satu hal yang kita percaya, kita akan yakin bahwa ketika kita mengalir bersama dengan Tuhan, percaya saudaraku, kita akan melewati semua hal-hal yang menghalangi perjalanan hidup kita. Begitu banyak hal-hal kerikil-kerikil tajam yang menghalangi kehidupan kita, saudaraku. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita selalu berserah kepada Tuhan, mujizat akan pasti terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, ada satu statement di sini dikatakan bahwa iman melihat yang tidak nampak, percaya yang tidak masuk akal, dan menerima yang mustahil. Artinya saudaraku, seringkali iman inilah yang membuat orang selalu berada di dalam kasih Kristus. Dan kepercayaan kita kepada Tuhan memberikan kemulusan hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi percayalah saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, tidak ada perkara yang mustahil. Datang kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan, Tuhan pasti akan bukakan tingkap-tingkap langit. Dan yang tidak mungkin bagi kita manusia, itu mungkin bagi Allah di dalam kehidupan saudara. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu bertanya-tanya dalam hati kita. Tetapi mari kita berjalan sesuai dengan kehendak yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Percayalah, yang tidak mungkin pasti akan mungkin bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan, saudaraku ini kasih Yesus Kristus. Saya percaya biarlah firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini menjadi berkat tersendiri di dalam kehidupan saudara dan saya. Termasuk saya bisa mengintrospeksi diri saya untuk saya lebih baik lagi untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Sebelumnya saudaraku, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dan kita sebagai pelaku-pelaku firman yang terbaik. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami tahu Engkau Allah yang baik. Seringkali Tuhan, kami sebagai manusia yang lemah, kami berkata kami tidak mungkin untuk menghadapi semuanya itu. Tapi kata Yesus, kata Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah saudaraku, pada malam hari ini ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan pasti menopang, menuntun, memberikan kesempatan untuk kita menjadi orang yang lebih bersandar memegang Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Memang tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Tuhan. Apapun yang kau minta di dalam Tuhan, Tuhan pasti buat dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, mari saudara-saudara kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita bangkit berdiri, kita satukan hati kita di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima malam hari ini Tuhan. Betapa Tuhan sungguh Allah yang Maha Kuasa. Bagi dunia mungkin mereka berkata tidak mungkin itu, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, yang sanggup menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang sesuatu yang tidak ada harapan kembali memiliki harapan
Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan iman kami. Bahkan kami berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat malam hari ini bergumul dengan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan bagi mereka yang saat malam hari ini sedang bergumul dengan ekonomi mereka, bahkan masa depan mereka, usaha mereka. Hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau lawat dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami malam hari ini. Yang kami sudah berdoa, kami sudah memuji Tuhan. Engkau sekarang yang akan mengambil alih bagi kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bahkan sebentar kami juga akan beristirahat di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya, celakaan, bahkan maut sekalipun. Terima kasih Bapa. Bahkan kami akan akhiri ibadah doa kami malam hari ini sambil kami angkat tangan kami terima berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus menyertai kami mulai dari malam hari ini sampai Tuhan datang kembali jemput kami sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.